Dua rumah di Karanganyar Gandus hangus terbakar. Polda Sumsel ringkus komplotan perampok nasabah bank. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Dua rumah di kawasan padat penduduk di Palembang hangus terbakar. Diduga akibat konsleting listrik dari salah satu rumah. Tidak ada korban dalam insiden itu, namun salah seorang ibu pemilik rumah menangis histeris. Kebakaran ini terjadi di pemukiman padat penduduk, Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang. Api menghanguskan dua rumah kayu dan sejumlah bangunan lainnya yang berdekatan. Salah satu wanita ini menangis nyaris pingsan melihat rumahnya terbakar. Menurutnya insiden ini berawal dari percikan api dari dalam rumah tetangganya dan cepat menjalar, sehingga barang berharga belum sempat diselamatkan. Hanya ijazah dan beberapa dokumen yang berhasil diselamatkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, diduga akibat konsleting listrik. Apinya sudah besar. Sudah besar tiba-tiba. Dari rumah siapa? Dari rumah tetangga. Dari rumah tetangga. Rumah ibu kena juga? Ini rumahku. Habis sekok segalonya. Selamat nih, isi rumah habis. Untuk yang terbakar dari pantau sudah di lapangan ini yang terlihat kurang lebih 2 unit. 2 unit yang terbakar, satu rumah yang terdampak. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Seekor ular kobra berbisa masuk kamar mandi rumah warga. Ular kobra tersebut masuk pemukiman dikarenakan pasangnya air sungai yang mengakibatkan banjir. Inilah detik-detik evakuasi yang dilakukan pemilik rumah dan warga saat melakukan penangkapan ular jenis kobra yang masuk ke dalam kamar mandi rumah warga Jalan Jaya 7, Baru Melematang, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Ular kobra yang berukuran 2 meter ini diketahui Udin pemilik rumah saat dirinya mendengar suara semburan bisa kobra yang hendak memangsa tikus yang berada di kamar mandi rumahnya. Mengetahui ular kobra, pemilik rumah pun langsung memanggil warga sekitar untuk mengevakuasi ular kobra berbisa tersebut. Tak butuh waktu lama, ular kobra akhirnya berhasil dievakuasi warga meski mendapatkan perlawanan oleh reptil mematikan itu. Menurut pemilik rumah, ular kobra tersebut masuk ke rumah dikarenakan air pasang sungai yang mengakibatkan banjir. Kamar mandi. Di kamar mandi. Iya. Nah, terus kita baca tahu atau ular kobra kamar mandi itu cak mana awalnya? Dia ngencang tikus lah. Masih tikus masuk di kamar mandi kita. Masuk kamar mandi. Nyembur tadi. Oh, dia sampai nyembur ke bisa ya? Iya. Kini ular kobra tersebut berhasil dievakuasi pemilik rumah dalam keadaan mati lantaran kobra tersebut mencoba menyerang warga dengan bisanya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pelaku pemalakan yang kerap beraksi kepada wisatawan menggunakan senjata tajam di Jembatan Ampera diringkus Satuan Unit Pidana Umum Polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah senjata tajam jenis pisau. Satuan Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus tersangka Budi di persembunyiannya di kawasan Sukarame, Palembang. Tersangka Budi ini ditangkap lantaran telah melakukan pemalakan yang dilakukan kepada seorang wisatawan lokal di Jembatan Ampera yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, tersangka memepet korban sembari mengancam korban yang merupakan wisatawan asal Lampung menggunakan senjata tajam. Korban yang ketakutan kemudian memberikan uang kepada tersangka. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk memalak dan pakaian tersangka saat melakukan aksinya. Menurut keterangan polisi, tersangka sudah beberapa kali melakukan aksi pemalakan yang kerap membuat resah wisatawan. Sebelum memalak, tersangka biasanya menenggak minuman keras terlebih dulu. Kemudian melihat ada wisatawan yang sedang jalan didekati untuk meminta sejumlah uang.
dengan menodongkan senjata tajamnya dan mengancamnya. Akhirnya korban memberikan uang sebesar Rp5.000. Apabila kita lihat dari hasil kejahatannya 5.000, tentunya itulah nilai nominal yang kecil. Namun demikian, kami dari Satreskrim Polrestabes Palembang melihat ini ada bagian daripada sebuah aksi kejahatan. Akibat ulahnya tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polda Sumsel ringkus komplotan perampok nasabah bank. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan.
menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduh Harus yang menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Jatanras Polda Sumsel meringkus 7 orang pelaku perampokan sadis spesialis nasabah bank dengan kerugian ratusan juta rupiah. Aksi perampokan sempat viral direkam warga. Dari 3 TKP, salah satu korbannya Bendahara Samsat Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan. Inilah video amatir aksi para pelaku. Warga sempat mengira kejadian tersebut adalah perkelahian dan pengeroyokan. Terakhir diketahui beberapa pria mengenakan helm adalah pelaku perampokan. Kejadian ini di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim 18 Januari kemarin. Korbannya seorang pedagang. Tas nasabah bank ini dirampok berisi handphone dan uang senilai 131 juta rupiah. Komplotan perampok ini akhirnya diringkus Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Hendra dan Irawan 28 tahun, Nova 19 tahun, Raden 27 tahun, Rado 26 tahun, dan Rabo 37 tahun. Sedangkan pelaku perempuan Resa 21 tahun berperan menggambar situasi nasabah saat berada di dalam bank. Resa juga memegang atau mengatur keuangan komplotan ini. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini juga yang beraksi di Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan. Korbannya Bendahara Samsat 4 Lawang dirampok tasnya yang berisi uang 83 juta rupiah 3 Januari lalu. Polisi mengamankan barang bukti berupa helm yang digunakan para pelaku saat beraksi, ponsel, kunci liter Y, serta senjata tajam digunakan untuk melukai korban. Polisi juga mengamankan busi yang digunakan saat aksi pecah kaca. Hasil pemeriksaan sementara, komplotan ini beraksi di 3 lokasi, 2 kali di Kabupaten Muara Enim, sedangkan 1 TKP lagi di Kabupaten 4 Lawang 3 Januari kemarin. Ya, 4 diantaranya adalah residivis. Dari ke-7 pelaku, ternyata 5 diantaranya itu ada yang berhubungan talian darah. Masih keluarga ya, antara ponakan dengan pamannya, dengan omnya gitu. Ada 5 orang dari daerah Rejang Lebong, yang 1 diantaranya tersangka yang perempuan tadi. Dari ketiga korban, 2 korban mengalami luka tusuk senjata tajam saat berusaha mempertahankan tasnya yang saat dirampok. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Satuan Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus salah satu pelaku pembunuhan di persembunyiannya.
Kejadian ini sendiri di sebuah warung minuman keras, persisnya di bawah jembatan Ampera 7 Ulu Palembang. Inilah suasana penggerebekan salah satu pelaku pembunuhan yakni Gandhi 27 tahun di rumahnya oleh Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap petugas karena melakukan pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan korban Riko, warga Amin Mulia, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang ini tewas mengenaskan. Motif pembunuhan ini masih dalam penyelidikan petugas. Diduga pembunuhan itu terjadi adanya selisih paham antara pelaku Fadli, masih DPO yang merupakan teman pelaku Gandhi. Keributan ini sendiri terjadi di Jalan KH Azari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, di mana pelaku Fadli ribut usai menenggak minuman keras dan mengejar korban menggunakan senjata tajam dan menusuknya di punggung sebelah kiri. Sementara itu pelaku Gandhi berperan memukul, menendang korban secara berulang kali. Karena mengetahui ada pisau yang disimpan milik rekannya, yaitu tersangka 2, saudara Fadli selaku tersangka pertama pada saat cekcok terjadi perkelahian, spontan mengambil lading atau pisau milik rekannya, itu tersangka 2 ini, saudara si Gandhi, kemudian menujakan pisau tersebut di dada sebelah kiri. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pelaku penusukan security penjaga keamanan PT LPI Desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur ditangkap petugas. Pelaku diamankan beserta barang bukti 1 bilah pisau yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Herianto, 43 tahun, warga Desa Onoharjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah digiring petugas menuju ruang interogasi. Herianto ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian usai dirinya menikam seorang security penjaga keamanan PT LPI dengan sebilah pisau. Pelaku yang sehari-harinya dikenal warga setempat sebagai seorang pekerja buruh harian lepas, tega menikam korban yang merupakan anggota security di tempat ia dulu bekerja dengan sebilah pisau hingga korban meregang nyawa. Pelaku yang awal mulanya berselisih paham dengan rekan korban mendatangi pos penjagaan dan langsung mengeluarkan sebilah pisau untuk menikam rekan korban tersebut. Korban yang melihat kejadian tersebut mencoba melerai pelaku untuk tidak melakukan aksinya. Naasnya pelaku yang sudah gelap mata langsung menusuk korban hingga korban mengalami luka tusukan di dada sebelah kiri. Atas kejadian tersebut, korban meninggal dunia dalam perjalanan saat dilarikan menuju rumah sakit. Pelaku dengan saksi ini ada permasalahan yang lama, ya, ada dendam. Kemudian pada saat si pelaku ini mencari saksi atas nama inisial J tadi, kemudian dikejar dan korban pada saat itu seorang security perusahaan mengamankan dengan maksud untuk memisahkan dan menghalangi agar pelaku tidak mengejar korban saksi. Dari Oku Timur, Jadmiko Francisco, iNews melaporkan. Aksi jambret handphone terekam CCTV. Informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Ilegal berkedok rumah Kasus mega korupsi BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Aksi jambret handphone milik seorang bocah perempuan yang tengah belanja di warung terekam CCTV. Pelaku sempat dikejar korban namun gagal. Rekaman CCTV-nya diunggah di medsos dan viral. Inilah aksi jambret yang terekam kamera pengawas di sebuah toko kelontong di kawasan Jalan Opi, persisnya di Danau, Kecamatan Jakabaring, Palembang.
Dalam rekaman CCTV itu, awalnya pelaku berdiri di belakang korban dengan modus ingin belanja. Saat korban lengah, pelaku kemudian menarik handphone yang dipegang korban lalu kabur. Korban sempat mengejar pelaku namun gagal, karena ternyata pelaku berjumlah 2 orang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Menurut pemilik warung, kejadian tersebut terjadi beberapa waktu yang lalu. Korban sendiri tidak sadar telah diincar pelaku saat korban berjalan menuju warung. Pertama yang anak-anaknya itu dia belanja. Kemudian dengar dari kronologinya kakak-kakak yang malingnya itu, oknum itu, dia udah ngikutin dari awal, kayak udah dimata-matain dari sebelah sana. Karena anak-anak itu mereka nggak sadar, jadinya dikira cuman orang berdiri di situ nungguin temennya atau gimana gitu kan. Nggak lama kemudian adik-adiknya itu jajan, handphone mereka ditenteng tanpa kayak nggak dipegang erat-erat. Jadinya pas tiba ngadep ngelihat mainan-mainan itu, salah satu pelakunya turun dari bawah terus langsung ditarik gitu aja handphone. Kejadian ini sendiri telah viral di media sosial. Kini pelaku diburu oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Hotel mewah di kawasan pariwisata Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan terpaksa dibongkar dan diratakan tanah akibat menyalahi aturan. Setelah kalah banding di keputusan Mahkamah Konstitusi, Hotel mewah Ranau Indah yang terletak di kawasan pariwisata Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan terpaksa dibongkar dan diratakan dengan tanah. Pembongkaran hotel mewah dengan luas lahan sekitar 1 hektar lebih dengan bangunan 2 tingkat tersebut harus dibongkar setelah pihak pengusaha hotel kalah di tingkat MK dan menetapkan kawasan yang ditempati hotel dikembalikan seperti semula. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Direktorat Dirjen Pengendalian dan Ketertiban Tanah dan Tata Ruang, Kementerian ATR BPN Aryo Dila Virgantara mengatakan, pihaknya saat ini melakukan eksekusi atas keputusan MA yang berkaitan dengan bangunan Hotel Ranau Indah yang terletak di badan air danau dan tidak memiliki izin yang sah serta melanggar aturan peraturan pemerintah daerah tentang tata ruang Pemkab Oku Selatan. Aryo Dila menambahkan sejauh ini yang dilakukan eksekusi pembongkaran baru Hotel Ranau Indah. Namun di sisi lain pihaknya sudah memiliki indikasi 8 titik lainnya pelanggaran pemanfaatan ruang yang ada di tepian Danau Ranau. Kita pada hari ini melakukan eksekusi atas putusan MA berkaitan dengan bangunan Hotel Ranau Indah yang ada di badan air Danau Ranau yang tidak memiliki izin serta melanggar aturan berkaitan dengan Pemda Tata Ruang Kabupaten Oku Selatan dan juga Permen PUPR tentang sempadan danau. Ya kami selaku kuasa hukum sebenarnya berat menerima ini, apalagi klien kami kan. Intinya banyak kerugian. Pembangunan ini bukan pembangunan itu langsung dibangun bertahap dari 2011, yang ini 2015, yang di depan 2011. Jadi kalau bicara mengenai kerugian, kemungkinan lebih dari 8 miliar kerugian ini. Dalam pembongkaran Hotel Ranau Indah, sedikitnya 50 personil TNI Polri dibantu 52 anggota Satuan Pamong Praja diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi pembongkaran bangunan. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, sampai jumpa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd.
Fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kali ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk membacakan tafsir surat Al-Balad. Al-Balad artinya itu adalah negeri Mekah, itu ya, negeri. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Balad? Kata ulama, li'annallaha ta'ala aqsama biha fi matla'i surati wa hiya Makkahul Mukarramah. Karena di awal-awal ayat Allah bersumpah dengan Al-Balad. Al-Balad itu artinya negeri. Dulu terpisah antara negeri Mekah dengan negeri Madinah. Sekarang jadi kota, disatukan jadi negara Saudi Arabia. Surat Al-Balad ini surat Makkiyah. Surat Makkiyah, dan inti pembahasan dari surat Al-Balad dijelaskan sama ulama, ad-dunya daru bala wa masyaqqah. Memperingatkan bahwasanya maksud surat Al-Balad itu yang dibahas adalah dunia itu adalah tempatnya ujian dan kesusahan. Itu kata ulama, salah satu inti dari surat Al-Balad. Kalau kita perhatikan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, surat Al-Balad ini surat ke-90. Sebelumnya ada surat Al-Fajr, surat ke-89. Kenapa posisinya itu Al-Fajr bergandengan dengan surat Al-Balad? Karena ada hubungannya kata ulama, surat Al-Fajr sama surat Al-Balad. Sama, karena ada fungsinya masing-masing dan ada keterkaitan. Kalau di dalam surat Al-Fajr Allah menyebutkan beberapa amalan yang menyebabkan orang kafir itu masuk dalam neraka. Dulu kita bahas surat Al-Fajr itu kan. Ini perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka itu masuk dalam neraka. Salah satunya mengatakan kalau mereka itu banyak harta, banyak kenikmatan, berarti mereka itu telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu salah satu sifatnya. Nah, kalau surat Al-Balad, kata ulama, di dalam surat Al-Balad Allah menyebutkan beberapa amalan yang bisa menyebabkan masuk dalam surga. Itu ada hubungannya. Kalau surat Al-Fajr sekali lagi ini perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Kalau surat Al-Balad dijelaskan ini adalah perbuatan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga. Surat Al-Balad ini kata ulama banyak sekali berkaitan dengan wahyu, menjelaskan tentang wahyu. Ayat pertama Allah Ta'ala menjelaskan wahyu itu turun di Mekah, salah satunya ya, selain di Madinah juga. Ayat kedua Allah memberitahukan bahwasanya utusan yang menyampaikan wahyu kepada manusia adalah Rasulullah. Pelakunya yang menyampaikan wahyu di dunia ini adalah Rasulullah. Itu ayat kedua. Ayat ketiga, objek yang disampaikan wahyu adalah manusia. Dan ayat ke-17 dijelaskan dalam surat Al-Balad ini, isi wahyu itu adalah iman dan amal soleh. Maka surat Al-Balad ini cangkupannya tempat disampaikannya wahyu dijelaskan. Yang menyampaikan wahyu, yang menjelaskan wahyu itu ada Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan wahyu adalah manusia. Dan isi wahyu tersebut adalah beriman dan beramal soleh. Itu ada di ayat ke-17. Jadi surat Al-Balad ini mencakup wahyu dari tempat, pelaku dan objeknya serta isinya. Kita bacakan di sini. Di ayat yang pertama dalam surat Al-Balad. Mudah-mudahan kita selesaikan ini 20 ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah
dengan negeri ini, yaitu Mekah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini adalah sumpah dari Allah. Dia bersumpah dalam surat ini dengan Mekah. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan Mekah? Mekah itu adalah makhluk. Ingat, di alam semesta ini kita kenal bahwasanya ada khalik, ada makhluk. Khalik itu artinya pencipta. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Makhluk itu ada yang bernyawa dan ada yang tidak bernyawa. Manusia ini makhluk yang bernyawa. Tiang ini yang diciptakan. Gunung itu yang diciptakan dan itu tidak mempunyai nyawa. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk, berarti makhluk itu punya keistimewaan yang luar biasa. Nah, Allah ini bersumpah dengan Mekah. Biasanya Allah bersumpah dengan waktu. Sekarang Allah bersumpah dengan tempat. Berarti Mekah ini banyak keistimewaannya. Nanti insya Allah kita sampaikan. Mekah itu banyak keistimewaannya. Di ayat kedua, Allah Ta'ala mengatakan, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu wahai Muhammad telah bertempat di negeri ini, yaitu Mekah. Ada tafsir yang lain, Bapak-bapak sekalian, wa anta hillum bihadzal balad. Hillum artinya halal. Hillum artinya halal. Dan engkau wahai Muhammad dihalalkan bagimu di tempat ini, di Mekah ini. Apa maksudnya dihalalkan? Kita kan tahu Mekah itu dinamakan dengan tanah haram. Mekah dan Madinah, tanah haram. Kenapa dinamakan dengan haram? Haram itu kan artinya nggak boleh, haram. Haram. Haram itu maksudnya diharamkan banyak kezoliman. Nggak boleh perang di Mekah, Madinah, nggak boleh. Bahkan pohonnya, daun-daunnya nggak boleh kita cabut. Nah, di Mekah misalnya dicabut, nggak boleh. Lagi berihram kita buru, nah ada hewan ini, ada burung merpati, kita tangkapin, kita buru, nggak boleh. Artinya diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak baik. Perang nggak boleh, membunuh juga nggak boleh di situ, di Mekah. Tapi khusus pada suatu kesempatan Nabi Muhammad dibolehkan untuk memerintah sahabat membunuh seseorang, boleh. Sekali waktu, bukan seterusnya. Pernah dikasih keringanan Nabi untuk dibolehkan menghukum seseorang dengan dibunuh walaupun ada di Mekah. Kan nggak boleh hukum asalnya. Kenapa? Saudaraku, masyarakat Sumatera Selatan, mari kita bangun Indonesia bersama Partai Amanat Nasional nomor urut 12. Demi kemajuan Sumatera Selatan, saya akan berjuang keras membawa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan. Kenapa seperti itu? Pernah kejadian Bapak-bapak sekalian, ada seseorang namanya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ini, dia ini orang yang suka ngejek Nabi. Ngejek Nabi, menghina Nabi, bahkan buat syair itu isinya menghina Nabi. Nah, dia ini Bapak-bapak sekalian, Nabi kalau masalah urusan pribadi Nabi nggak terlalu peduli. Tapi kalau sudah urusan umat Nabi baru peduli. Ibnu Khattal ini masuk Islam. Dulu pernah menghina Nabi, tapi masuk Islam. Nah, setelah dia masuk Islam, Bapak sekalian, dia murtad. Murtad dan membunuh sahabat. Nah, gara-gara inilah dia bunuh sahabat, kena kisos. Kena kisos, bunuh dibalas dengan bunuh. Inilah hukum Islam sebenarnya. Wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam hukuman kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berpikir, kata Allah Ta'ala itu, dalam kisos itu ada kehidupan. Bunuh, gitu kan, dibalas dengan bunuh, dikisos dengan bunuh. Itu ada kehidupan.
Apa maksudnya? Kok ada kehidupan? Bukan kan orang membunuh dibalas dengan dibunuh juga kan kematian. Tapi kata Allah Ta'ala itulah kehidupan. Maksudnya apa? Dengan kisos itu banyak kehidupan terjaga, terjamin. Orang itu kalau tahu hukumannya bagi yang bunuh dibunuh juga. Ngeri dia, kalau saya mau bunuh orang nanti bakal dibunuh juga. Takut dia, makanya bisa menjaga darah orang, bisa jaga nyawa orang. Tapi kalau bunuh hukumannya 5 tahun, nah udah paling 5 tahun tidak terasa, paling sudah selesai. Beda dalam Islam itu, maling, potong tangan, udah. Beda dalam Islam. Makanya Mekah itu aman. Mekah Madinah itu Saudi Arabia itu sempat diejek sama orang asing. Hukum barbar apa dia? Hukum barbar katanya, barbar katanya. Kapan bunuh dibalas dengan bunuh. Nah, mencuri dibalas dengan potong tangan. Katanya hukum Islam itu hukum barbar. Dijawab. Justru hukum inilah yang bisa buat kami nyaman, buat kami aman, buat kami tentram. Cobalah katanya. Silakan lihat data. Bayangkan saja, bandingkan kasus pembunuhan di Saudi Arabia sepekan aja dibandingkan dengan di Amerika, masih banyak setahunnya Amerika dibandingkan dengan sepekannya Saudi Arabia. Itulah, sebaliknya ya, salah. Setahun di Saudi Arabia itu kasus pembunuhan lebih sedikit dibandingkan sepekannya di Amerika. Makanya memang menjaga hukum itu, ngeri orang itu. Nah ini hukumnya tepat sebenarnya. Allah alim bisawab. Ngeri orang kan, nah mencuri, nah potong tangan, ngeri dia. Kapan gitu, nah sudah. Korupsi biasa ya, korupsi sudah santai. Hukumannya gampang, hukumannya, gitu kan. Membunuh santai aja, tinggal tempat AC, ada AC-nya, ada nyaman ada kan. Info-info baru kayak gitu kan. Nyantai aja, biasa aja, itu. Tapi kalau diterapkan hukum Islam wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam menerapkan hukum kisos itu terdapat kehidupan. Nah itu kata Allah Ta'ala. Nah Ibnu Khattal ini masuk Islam, kemudian murtad, bunuh sahabat lagi. Akhirnya Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengkisos ini. Mengkisos Ibnu Khattal ini yang sudah bunuh sahabat dibalas bunuh. Dia ini lari ke Mekah, sembunyinya di Mekah karena tahu Mekah itu kan tanah haram. Nah, sampai dia itu bersembunyi di kain kiswahnya Ka'bah. Mikirnya kalau berarti halal ini tanah haram. Tanah haram nggak boleh lakukan kisos itu. Di luarnya mungkin. Nah, Nabi dapat keringanan. Walaupun dia bersembunyi, megang-megang kain kiswah Ka'bah, tetap dia itu mendapatkan hukuman untuk dibunuh. Makanya dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi alaihi wasallam, wa innama azina li fiha sa'at min nahar summa adan hurmatuha al-yawma ka hurmatihal bi'ams. Aku diizinkan oleh Allah Ta'ala beberapa waktu pada siang harinya ini di Mekah ini untuk memerintahkan orang itu ada yang dibunuh. Kemudian keharamannya, diharamkan membunuh itu dikembalikan ke hukum asal sebagaimana yang dulu. Artinya Nabi saat itu dapat kesempatan untuk menerapkan itu walaupun di tanah haram. Allah alim bisawab. Yang ketiga, wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Demi pertalian bapak dan anaknya. Siapakah itu maksudnya? Ada ulama yang menjelaskan maksudnya adalah Nabi Adam dan keturunannya, pertalian hubungan antara bapak dan anaknya. Nabi Adam dan keturunannya, karena memang diturunkan di sana di era situ. Ada yang mengatakan maksudnya pertalian hubungan antara bapak dan anak itu maksudnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena pada saat itu bayangkan, ketika belum ada manusia di Mekah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim ninggalin istrinya sama anaknya Ismail.
Bayangan itu, nggak ada sesuatu apapun itu. Penduduk nggak ada, manusia nggak ada, tempat tinggal nggak ada, makanan nggak ada. Tapi disuruh oleh Allah Ta'ala untuk ninggalin anak istrinya di daerah tersebut, Mekah, gitu ya. Dan Nabi Ibrahim itu taat sama Allah Ta'ala, lebih milih perintah Allah dibandingkan sayang sama anak istri. Sudah, tinggalkan namanya perintah Allah. Itu perintah Allah, ninggalkan anak istri ada. Nah, kita nggak boleh ninggalkan anak istri, bahkan kita ini tidak menafkahi, zolim namanya. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu memang ada perintahnya dan itu ada hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Setelah ditinggalkan oleh istrinya dan anaknya, Mekah itu jadi kota, jadi ada air Zam-Zam, jadi kehidupan. Dibangun ulanglah Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Siapa yang bangun Ka'bah? Ulama beda pendapat. Yang bangun pertama kali itu ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini apa ibaratnya? Renovasi, bukan bangun dari awal. Allah alim bisawab. Itu ada kaitannya di Mekah itu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu ya. Lanjut selanjutnya, ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Manusia itu banyak dalam kondisi melelahkan manusia itu. Entah dia masih kecil sampai dia sudah tua, banyak sekali kondisi dia itu melelahkan. Yang sudah berumah tangga, dia harus capek-capek untuk nyari nafkah. Yang anak-anak misalkan dia harus capek untuk belajar dan seterusnya. Karena memang tabiat manusia itu diciptakan dalam kondisi capek. Nah, capeknya ini apakah di dunia apa di alam yang lainnya? Manusia ini capeknya bukan hanya di dunia, bukan. Tapi juga di barzakh. Capek kena siksa ada. Capek menjawab pertanyaan, gitu ya. Di akhirat, di padang mahsyar. Di padang mahsyar, kemudian di jembatan. Intinya manusia itu banyak mengalami kondisi yang bisa melelahkan, bahkan bisa membahayakan. Tapi Allah Ta'ala beri jalan keluarnya dengan Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Tapi Allah Ta'ala beri jalan keluarnya dengan cara banyak amal soleh. Kapan kita banyak amal soleh, maka kita tidak akan banyak mengalami kelelahan. Maka kondisi kesehatan kita akan terjaga. Innal abrara lafi na'im, kata Allah Ta'ala kan dalam surat Al-Mutaffifin itu, sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan na'im, banyak kenikmatan. Sering kita ulangi, banyak kenikmatan apa? Yang berbuat baik, yang berbuat amal soleh, kata ulama, bahkan mendapatkan kenikmatan, nikmatnya di badan, nikmatnya di hati, nikmatnya di ruh. Badannya jadi sehat gara-gara banyak ibadah. Nah itu Allah alim bisawab. Ini ayat keempat. Ayat kelima. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia, yaitu manusia, mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Maksudnya apa? Dalam tafsir ini dijelaskan, salah satunya pendapat Hasan Al-Basri, manusia itu menduga bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu mengambil hartanya. Orang itu kan ada yang capek-capean dia itu kerja, dan dia mengira bahwasanya nggak ada yang bisa menghilangkan kekuasaanku, pangkatnya udah tinggi.
Capek-capek dia ngejar pangkat, capek-capek berlelah-lelah dia mengejar harta. Dan dia mengatakan nggak ada yang bisa menghilangkan kekuasaanku, yang menghilangkan hartaku, nggak ada. Sampai-sampai dia mengatakan di ayat yang ke-6, yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Sombong dia. Aku ini banyak duitnya. Duit ini sudah banyak aku habiskan dan gak ada yang bisa ngabisin duitku. Gak ada yang bisa untuk menghilangkan pangkatku, kekuasaanku. Itu manusia. Allah menceritakan sifat manusia. Tapi di sini Allah menggunakan kata ahlaktu. Ahlaktu artinya itu membinasakan. Sebenarnya itu secara bahasa, aku telah membinasakan hartaku secara bahasa. Maksudnya aku telah menghabiskan hartaku, tapi Allah pilih dengan menggunakan kata ahlaka. Ahlaka itu artinya menghabiskan. Menghabiskan dengan membinasakan. Allah itu menyinggung orang. Kenapa kok pakai kata membinasakan harta secara bahasa? Karena wasammallahu ta'ala al-infaqa fis sahawat wal ma'asi ihlaqan li'annahu la yantafi'ul munfiqu bima anfaqa wa la ya'udu alaihi min infaqihi illa nadam wal khasar wa ta'ab wal qillatu. Kata ulama, Allah menggunakan kata ini orang manusia ini membinasakan hartanya, padahal secara hakikat dia membinasakan harta. Maksudnya apa? Manusia itu kalau menggunakan hartanya untuk hawa nafsunya, untuk perbuatan maksiat, itu sama saja dia membinasakan hartanya, karena manfaatnya itu tidak akan kembali kepada dia, nggak dapat pahala, enggak, bahkan nanti kena hisab orang itu. Harta dipoya-poyakan, habis-habiskan, kena audit. Sebenarnya nggak bisa kita ngomong ini kan hartaku, sebenarnya terserah aku menggunakan, nggak bisa. Kita ini masalah harta ini cuma titipan dan nanti bakal diaudit. Sama kayak uang perusahaan sebenarnya. Uang perusahaan walaupun kita bendahara nggak bisa kita pakai seenaknya. Nanti ada laporan penanggung-jawaban, digunakan untuk apa? Ini sudah sesuai dengan syarat, misalkan sudah sesuai dengan SOP-nya. Ada pertanggungjawaban karena bukan uang kita sebenarnya. Nah, begitu juga harta yang kita miliki di dunia itu hanya sebagai titipan. Nanti bakalan diminta pertanggungjawaban. Kapan banyak hartanya dipakai untuk hal yang mubah tapi nggak mau melakukan yang wajib, hati-hati itu. Haji nggak mau, zakat nggak mau, hati-hati itu. Nah, itu maksud Allah Ta'ala, disinggung sama Allah Ta'ala, itu ngabiskan duit, nggak ada manfaatnya. Dalam surat Al-Balad ayat ke-6 ini. Sampai-sampai di ayat ke-7 Allah Ta'ala mengatakan, ayah sabu alam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Apakah enggak ada yang ngawasinya? Sehingga dia tuh pakai harta seenaknya aja, bahkan dibuat kezaliman dia, bahkan dengan cara yang tidak baik ketika mencari harta atau mengeluarkan harta. Allah Maha melihat, maksud Allah Ta'ala di dalam ayat ke-7 ini. Dan Allah Ta'ala mengatakan, alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain, di ayat ke-8 dan 9. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Yang ngasih mata itu Allah, yang ngasih lidah, yang ngasih mulut, ngasih bibir itu Allah. Maksud Allah itu sudah tahu yang ngasih semua itu Allah, ngapa nggak digunakan untuk ibadah itu? Maksud Allah Ta'ala, ngapa nggak digunakan untuk zikir, malah dipakai untuk maksiat? Misalkan lidahnya itu, nah, matanya dipakai untuk maksiat, berarti dia nggak bersyukur. Berarti sudah dikasih fasilitas tapi nggak mau ibadah, nggak bersyukur. Itu maksudnya. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.
kebajikan dan kejahatan. Kami kenalkan dua jalan kepada manusia, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan, kata Imam Ibnu Katsir. Udah dikasih tahu yang benar kayak gini, yang salah kayak gini. Bukan nggak dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Nah, dikasih tahu. Ini ayat ke-10. Kita udah dikasih tahu ini yang halal, ini yang haram. Udah tahu riba itu haram, masih dilakukan. Udah tahu sedekah itulah yang banyak buat harta kita bertimpah. Wa yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat, dalam surat Al-Baqarah ayat 276 kalau nggak salah. Allah itu membinasakan harta gara-gara riba, dan Allah memperbanyak harta gara-gara sedekah. Dikasih tahu sama Allah ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Dikasih tahu semuanya oleh Allah Ta'ala. Tapi falakatahamal aqabah, namun dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Apa maksudnya? Ini adalah ajakan kepada manusia agar menembus dan melewati jalan mendaki. Masuk Qatada, kata Qatada mengatakan jalan mendaki yang keras, maka tempuh dan tembuslah dengan taat kepada Allah Ta'ala. Kan dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Tadi kan ayat 10 tadi kan dikasih tahu ini jalan kebaikan, jalan keburukan. Tapi manusia tidak mau milih jalan yang susah, jalan yang mudah. Kalau bisa korupsi, dapat duit banyak dengan cara mudah, korupsi pakai cara mudah. Gak mau pakai cara yang susah. Yang susah itulah ganjarannya besar sebenarnya. Kan kita ini bapak-bapak sekalian, masuk surga itu nggak gampang masuk surga itu. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala jalan sukar itu sebenarnya. Nah manusia ini lebih milih jalan yang mudah, nempuh jalan singkat, tapi dengan cara bermaksiat. Itu manusia. Kata Allah Ta'ala, hufatil jannah bil makari wa hufatil nar bisyahwat. Kata Rasul SAW, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Itu surga. Kalau mau masuk surga, banyak-banyak melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Wa hufatin nar bisyahawat, tapi neraka itu dikelilingi oleh